Pernah ngerasa kalau kita ini ragu, mimpin, padahal capek banget ngikutin instruksi orang lain? Ini masalah kelas IK, apalagi buat orang yang sudah terbiasa disuruh-suruh. Mungkin kamu ngerasa, kenapa sih harus ngeluangin waktu belajar jadi pemimpin? Padahal di balik ketidaknyamanan itu, ada potensi besar yang bisa kamu gali. Dan siap-siap, kamu bakal terkejut, karena jawabannya bisa jadi gak kamu sangka. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari aktivitas sederhana, bahkan yang sering kita anggap main-main. Permainan papan, yang umumnya dianggap sebagai hiburan, ternyata bisa jadi wahana melatih jiwa pemimpin. Di chapter pertama, kita bakal kupas bagaimana aktivitas seru ini bisa membantu kita memahami dan mengembangkan kepemimpinan. Chapter 1, Mengapa permainan papan itu penting? Kita seringkali menganggap permainan papan cuma adu strategi atau sekadar main sambil ngopi. Tapi tunggu dulu, siapa sangka di balik papan itu, ada banyak pelajaran hidup? Saat kita bermain, kita belajar mengatur strategi, beradaptasi dengan situasi yang berubah, dan bekerja sama dengan tim. Semua ini adalah dasar dari kepemimpinan. Bukan hanya soal menang atau kalah, tapi bagaimana informasi disampaikan dan peran tiap individu menyatu untuk mencapai kemenangan. Pernah gak kamu lihat temanmu yang selalu berusaha jadi pembicara saat permainan berlangsung? Itu bukan hanya soal peluang untuk menang, tapi bagaimana dia mencoba mengarahkan dan membangun rasa percaya diri orang lain. Permainan papan itu kaya makna, dan kita baru mulai menyadarinya. Chapter 2, Kepemimpinan dan Permainan Papan, Keterkaitan Tak Terduga. Aneh ya, kita selama ini lebih bertumpu pada buku atau seminar untuk belajar kepemimpinan. Padahal, permainan papan itu semacam laboratorium langsung. Saat kamu berada di meja permainan, kamu bisa memahami karakter orang lain dengan cepat. Setiap langkah yang diambil adalah gambaran kiat kepemimpinan yang nyata. Dalam permainan, kamu bisa melihat siapa yang proaktif, siapa yang cenderung menghindar, dan siapa yang mampu mengatur strategi dengan baik. Dari situ, kamu bisa menginspirasi orang lain dan memimpin tanpa mengesampingkan keberagaman strategi yang dihadirkan. Melalui permainan, kita juga belajar untuk mendengar pendapat orang lain, memahami keputusan kolektif, dan mendapatkan umpan balik. Semua itu adalah elemen kunci dari kepemimpinan yang efektif. Bukankah seru mengasah kemampuan kepemimpinan sambil bersenang-senang? Chapter 3, Apa yang kita pelajari dari permainan? Setiap permainan membawa pelajaran tersendiri. Dari monopoli hingga Catan, masing-masing memberikan pelajaran berharga tentang taktik, manajemen sumber daya, dan pentingnya kerjasama. Dalam monopoli, kamu belajar tentang negosiasi. Di Catan, kita belajar berkolaborasi atau memisahkan diri dalam menghadapi tekanan. Konsep kepemimpinan nyata terjalin di tengah kesenangan tersebut. Kita sering mendengar, tidak ada yang lebih baik dari pengalaman langsung. Dan benar saja, pengalaman seperti ini mempersiapkan kita untuk realitas kepemimpinan. Bisa dibilang, setiap permainan adalah simulasi yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi tantangan di dunia nyata. Jadi sebenarnya, setiap kali kita duduk di depan papan, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Chapter 4, Mengasah Kemampuan di Atas Papan. Nah, kita semua tahu, di setiap permainan, ada tantangan yang harus dihadapi. Keterampilan scheduling, strategi, dan keputusan cepat adalah cara kita belajar mengasah kemampuan kepemimpinan. Misalnya, saat bermain permainan kartu seperti Uno, kita dituntut untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, dan itu mengajarkan kita ketangkasan berpikir. Ketika bermain, kita mungkin merasakan kegembiraan sekaligus ketegangan, dan itu adalah kombinasi lengkap dari situasi di dunia nyata.
Bisa kamu bayangkan jika pertemuan kerja dilakukan seperti permainan papan? Di sana kita bisa berdebat, bernegosiasi, dan menemukan solusi bersama. Dan itu semua terjadi sambil minum kopi dan bersantai. Dengan kata lain, permainan papan membagikan resepi kepemimpinan tanpa kita sadari. Chapter 5, Permainan Papan, Membangun Tim yang Solid. Kepemimpinan bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang membangun tim yang solid. Permainan papan memungkinkan kita untuk melihat dinamika kelompok yang sebenarnya. Kita dapat belajar bagaimana berkolaborasi, memimpin, dan memberikan dukungan satu sama lain. Dalam setiap langkah, kita perlu memperhatikan rekan tim kita, siapa yang butuh dukungan, dan siapa yang bisa mengambil peran lebih besar. Hasilnya, kita belajar untuk menjadi pemimpin yang fleksibel yang bisa membimbing dengan hikmat. Coba deh, ingat ketika kamu bermain bersama sahabat. Biasanya saat merasa terpuruk, teman kamu akan menjadi motivator. Jadi, kita bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin, tapi juga pelindung. Di akhir permainan, intinya adalah bagaimana kita merangkul perbedaan dan bersiap menghadapi tantangan bersama-sama. Jadi, yuk mainkan permainan papan dan asah kepemimpinanmu bersama teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Memoria untuk konten inspiratif lainnya. Karena setiap hal punya asal.